Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa annim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, setelah muji Allah dan juga bersalat kepada Nabi kita, saya ingin memulai diskusi hari ini atau ceramah hari ini dengan satu observasi saya terhadap sebuah fenomena yang beredar di tengah-tengah kita. Ada sebuah kesalahpahaman yang rasanya menyebar di tengah-tengah kita dan sebaiknya segera kita bahas gitu ya, kita address isunya sehingga kita bisa menemukan respon yang tepat terhadap fenomena ini. Ini adalah fenomena tentang orang yang seolah-olah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah bersedih. Orang yang beriman itu tidak akan tertimpa musibah, tidak akan terkena masalah dan seterusnya. Anggapan ini nantinya berkembang menjadi cara berpikir yang terlalu sederhana pada saat ada sebuah permasalahan mental. Ada masalah jiwa, ya, kesehatan mental yang terganggu. Kemudian kita lihat atas nama agama mereka bilang ini masalahnya karena kurang iman. Ini masalahnya karena kurang sholat. Ini masalahnya karena kurang ini dan itu, yang seolah-olah solusinya hanya satu saja, yaitu pendekatannya tingkatkan ibadah lalu kemudian selesai. Dan ini adalah salah satu kesalahpahaman yang saya rasa perlu kita jawab dengan komprehensif, karena pemahaman yang keliru ini menyebabkan akhirnya orang-orang yang terluka tadi terkadang mereka memperkuat ibadahnya tapi tidak sembuh-sembuh, dan akhirnya disimpulkan bahwa ternyata ibadah tidak bisa menyelesaikan masalah mental. Bapak Ibu, teman-teman yang Allah muliakan, salah satu bukti yang nyata dari kesalahpahaman ini adalah dari sirah nabawiyah, cerita Rasulullah SAW. Salah satu episode yang paling penting dalam sirah nabawiyah yang rasanya agak jarang digarisbawahi. Ya, kita biasanya melihat sirah nabawiyah ini kalau secara tradisi, ya, misalnya penulis pertama, ya, Ibnu Ishaq, ini memang menuliskan buku sirah nabawiyah itu dalam sudut pandang al-maghazi atau peristiwa perangnya atau peristiwa politiknya. Kalau kita lihat memang secara umum penulisan sirah nabawiyah ini berkembang sesuai dengan zamannya. Pada zaman politik maka penulisan sirah secara politik semakin berkembang. Nanti ada masa di masa Ibnu Qayyim misalnya, ya, menuliskan buku sirah dari sudut pandang jiwa. Nanti era kontemporer kita mendapati ada sirah nabawiyah dari sudut pandang pemikiran, ya. Nah, saya rasa dalam konteks hari ini penting juga kita melihat sirah nabawiyah dalam konteks kesehatan mental atau mental health, yang mana hari ini kita lihat menjadi sebuah tren, ya. Meleknya orang, khususnya anak-anak muda, terhadap kesehatan mental mereka. Ini adalah hal yang perlu kita syukuri, namun juga satu sisi perlu kita tetap berikan guidance atau boundaries, ya, batasan-batasan yang kemudian menjadikan penyembuhan dari mental health ini adalah bagaimana akhirnya ujungnya adalah menambahkan keimanan yang tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sirah nabawiyah, salah satu episode yang paling penting dalam kehidupan Nabi SAW adalah episode kesedihannya. Episode kesedihan dan bagaimana Nabi SAW mengatasi kesedihan tersebut. Bagaimana Nabi SAW melakukan healing terhadap masalah kesedihan yang menerpa hatinya pada saat itu. Ini adalah episode yang sangat penting, yang perlu sekali untuk kita garis bawahi, sehingga kemudian menjadi pelajaran bagi kita dan kita punya guidance, kita punya petunjuk untuk memberikan kesehatan mental kita pada hari ini dengan tuntunan dari Nabi SAW, dan beliau adalah uswatun hasanah, sebaik-baiknya contoh bagi kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan, paling tidak dalam sirah nabawiyah tentu banyak sekali, ya, hal-hal yang mensyaratkan bahwa kesedihan itu terjadi pada Nabi SAW dan kaum muslimin. Salah satu bukti yang paling nyata adalah kita disunahkan
di setiap pagi dan sore, untuk membaca doa-doa. Dan di antara doa yang kita dianjurkan untuk membacanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih. Ya, nanti ada yang bilang ham ini kesedihan yang berlalu, hazan ini adalah kesedihan yang akan datang, dan seterusnya. Tapi intinya adalah berlindung dari kesedihan. Artinya bahkan kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa ini di setiap pagi dan setiap sore. Ini saja menunjukkan bahwa sebenarnya agama ini punya kepedulian terhadap isu kesehatan mental dalam konteks kesedihan. Ya, makanya kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari kesedihan ini. Ya. Bahkan ada yang sebuah asar menyebutkan, sebagian menisbatkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi kita lihat riwayatnya tidak pasti kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi yang pasti ini ada asar yang menyebutkan bahwa makhluk yang terkuat diciptakan itu adalah kesedihan. Jadi ada sebuah pertanyaan gitu ya, apa makhluk terkuat yang diciptakan oleh Allah? Ada 10 gitu ya. Ini kata asar tersebut. Ya, disebutkan yang pertama besi, tapi kemudian yang pertama adalah batu atau gunung, tapi gunung bisa dipotong oleh besi, tapi besi kemudian bisa dilelehkan oleh api dipadamkan oleh air diangkat oleh awan ditiup oleh angin dikendalikan oleh malaikat kemudian mampu mengendalikan angin, dan maut akan mengakhiri kehidupan malaikat. Kemudian ditanya, lalu apa yang asyaddu khalqin, ya, apa makhluk yang lebih kuat minal maut, dari kematian? Ya, dari asar itu disebutkan bahwa alham, ya, apa makhluk yang lebih kuat diciptakan dari kematian? Itu adalah rasa sedih, yadibul qalb, yang melelehkan hati. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya perhatian Islam terhadap isu kesedihan atau isu mental di era sekarang kita menyebutnya, ini adalah sesuatu yang lumrah dan kita dapati dalam asar-asar. Maka begitupun dengan Sirah Nabawiyah. Ini ternyata salah satu episode yang paling penting adalah episode kesedihan Nabi SAW, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana akhirnya Nabi bisa melampaui kesedihan tersebut. Saya mencatat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang Allah muliakan, paling tidak kesedihan Nabi SAW yang secara langsung disebutkan dalam Sirah Nabawiyah itu dalam tiga hal. Ya. Yang pertama, kesedihan yang luar biasa mendalam yang beliau hadapi pada saat ada peristiwa yang dinamakan dengan inqita'ul wahyi, atau peristiwa pada saat wahyu diputus. Ya, peristiwa pada saat wahyu diputus. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya pelajarannya. Cuman yang pasti peristiwa ini adalah peristiwa pada saat Nabi saat itu mendapatkan wahyu secara konsisten ya, dari hari per hari, jam ke jam gitu ya. Hingga suatu hari datang, dan di hari ini tiba-tiba Nabi SAW selama beberapa hari itu tidak mendapatkan wahyu lagi. Gitu ya. Sebagian pendapat mengatakan 3 hari ya, sebagian yang lain mengatakan 40 hari. Bahkan yang paling ekstrim riwayat mengatakan 2 tahun tidak mendapatkan wahyu. Dan ini sampai kemudian menimbulkan kesedihan yang mendalam, karena dengan ini Nabi diolok-olok oleh istri dari Abu Lahab atau Ummu Jamil ya. Ini kemudian mengatakan qad wadda'a Muhammad syaitanuhu wa qala ya. Kurang lebih dikatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan dan dibuang oleh syaitannya gitu ya. Karena maksudnya tidak diberikan wahyu lagi. Dan ini menimbulkan kesedihan yang luar biasa bagi Nabi SAW. Ya, jadi ini kasus yang pertama. Kesedihan Nabi yang secara langsung disebutkan adalah pada saat terjadi inqita'ul wahyi. Ya, Nabi dalam kondisi hatinya berat ya pada saat itu. Karena akhirnya Nabi, kata para ulama, menjadi bertanya-tanya, apakah aku benar Nabi dan Rasul yang diutus itu? Tapi kenapa wahyu tidak turun kembali? Seperti itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah menyembuhkan hati Nabi SAW dari kesedihan ini. Jadi peristiwa yang pertama, episode kesedihan hati Nabi itu adalah episode inqita'il wahyi, atau pada saat wahyu terputus dalam tanda kutip, atau Allah kasih jeda dari wahyu yang pertama ke wahyu yang berikutnya, dan tidak seperti biasanya. Ya, jedanya tidak seperti biasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini rasanya yang paling masyhur ya, itu adalah pada saat 1 tahun ya, di mana di tahun itu Nabi SAW ditinggalkan oleh pamannya yang luar biasa mendukung beliau gitu ya, mendukung secara emosional yang pasti, kemudian memberikan perlindungan secara politik,
dan kemudian wafat dalam kondisi tidak beriman. Jadi kondisi hati Nabi terguncang sekali dengan wafatnya pamannya, sang paman, karena kondisi tersebut. Lalu tidak lama setelahnya wafat pula istrinya, ya, istri tercintanya yang Nabi sering mengakui bahwa dia tidak bisa melupakannya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang menemaninya secara emosional luar biasa. Ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para wanita di surga, ya. Kemudian penyokong ekonominya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat pada saat itu di waktu yang tidak berjauhan dengan wafat sang paman Abu Thalib. Jadi sampai akhirnya para ulama sirah, ya, menamakan tahun ini sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Artinya di tahun ini luar biasa kesedihan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian Sayyidah Aisyah, ya, Ummul Mukminin, itu pernah bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ata alaika yaumun asyaddu min Uhud, ya, pernahkah kamu mendapati hari yang lebih sulit dibandingkan hari Uhud? Ya, kemudian jawaban dari pertanyaan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah hari Taif, atau itu adalah hari pada saat Nabi SAW sudah ditinggal oleh pamannya, oleh istrinya, kemudian beliau pergi ke Taif dan beliau ditolak mentah-mentah di Taif. Itu beliau sebutkan sebagai hari yang, salah satu hari yang paling berat bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ini, bahkan kata dalam hadisnya, redaksi hadisnya cukup panjang, tapi dalam sebuah redaksinya Nabi SAW berkata, fantolaktu wa ana mahmumun, ya, aku pergi, ini setelah ditolak oleh Taif, kemudian, dan aku pergi dalam kondisi mahmum, kondisi yang sangat sedih, ya, kondisi yang sangat sedih. Artinya Nabi bilang sendiri bahwa ini adalah kondisi yang menyedihkan hatinya, ya, ini Amul Huzni, ya, Amul Huzni. Ini adalah peristiwa yang kedua. Dan yang ketiga, yang masyhur juga sebenarnya, ya, meskipun mungkin skalanya bisa jadi lebih besar sebenarnya, gitu ya, tapi kalau kita lihat dalam grand scheme of things-nya Sirah Nabawiyah, gitu ya, dalam gambaran terbesar Sirah Nabawiyah, saya rasa ini mungkin pengaruhnya tidak sebesar Inqita'ul Wahyu dan juga Amul Huzni, tapi secara emosional Nabi SAW ini mungkin sama besarnya atau bahkan lebih besar, yaitu adalah wafat anak-anaknya, wafat anak-anak Nabi SAW, khususnya anak terakhir, anak laki-laki terakhirnya, yaitu Ibrahim. Ya, Nabi SAW punya 7 anak, ya, punya 7 anak, 3 orang laki-laki, 4 orang wanita. Semuanya wafat pada saat Nabi SAW masih hidup, kecuali Sayyidah Fatimah yang wafat 6 bulan setelah kematian Nabi SAW. Secara umum pasti, ya, pada saat ayah ditinggalkan oleh anak-anaknya pasti sedih. Tapi secara khusus yang menimbulkan rasa sedih yang mendalam itu pada saat wafatnya Ibrahim, anak laki-laki yang terakhir di usia 2 tahun, ya. Ini kesedihannya kenapa secara khusus? Karena ini pada saat itu, ya, bisa dibayangkan, ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan. Ini pada saat itu Nabi itu sebagaimana kita sebagai manusia berharap, ya, memiliki keturunan laki-laki, gitu ya, untuk kepentingan tertentu, berharap memiliki keturunan perempuan untuk kepentingan tertentu. Nah, bagi Nabi SAW, kalau kita lihat, ya, sekarang mungkin kita bisa melihat hikmahnya adalah, agar tidak ada nepotisme, agar tidak ada ini dan seterusnya. Tapi kita bisa bayangkan posisi Nabi SAW pada saat itu memiliki dakwah yang ingin disampaikan, tentu wajar saja, ya. Kemudian berharap agar ada keturunan yang bisa melanjutkan dakwah tersebut, gitu ya, sebagai gambaran. Dan juga saya rasa fakta yang sering kita lupakan, gitu ya, bahwa Nabi SAW ini diturunkan ke muka bumi sebagai manusia, ya. Artinya beliau jalan di pasar, beliau makan, beliau minum, dan beliau wafat juga, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau tentu memiliki keutamaan yang berbeda, tapi kita bisa bayangkan pada saat itu anak pertama Qasim wafat, ya. Kemudian Abdullah At-Tahir juga wafat. Kemudian setelah itu anak yang ketiga yang menjadi harapannya ini Ibrahim, kemudian wafat juga. Dan perbedaannya adalah Qasim dan Abdullah ini wafat dalam kondisi yang sangat kecil, ya, sehingga istilahnya, ya, ini kalau boleh kita bahasakan, Nabi itu belum benar-benar berharap lah, kurang lebih seperti itu. Dan usia Nabi relatif masih lebih muda pada saat anak-anak ini masih ada. Namun kasusnya Ibrahim ini pada saat Nabi ini di usia kurang lebih tahun 7 Hijriah ke atas, gitu ya. Artinya sudah sepuh sekali, usia 50-an akhir menjelang 60. Ada seorang anak, ya, yang diharapkan bisa membawa panji dakwah, kemudian saat itu wafat, dan bedanya adalah usianya sudah lebih tua. Jadi sudah usia 2 tahun, 3 tahun menurut sebagian riwayat. Sehingga pada saat Ibrahim wafat ini kondisi yang luar biasa menyedihkan bagi Nabi SAW. Tapi tentu Allah
punya alasan. Di antara alasan adalah hikmahnya agar agama ini tidak terikat dengan kekeluargaan, ikatan darah dan seterusnya, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita bayangkan posisi Nabi SAW pada saat posisi terjadi, sedihnya luar biasa. Tapi ini menjadi bukti ya, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang Allah muliakan, bahwa ternyata salah satu episode penting dalam sirah nabawiyah adalah episode kesedihan. Episode kesedihan, ya. Artinya jangan sampai kemudian kita mengatakan orang mukmin itu harus tidak sedih. Atau kita mengatakan kalau kita tahajud misalnya, kita tidak akan ditimpa kesedihan. Ya. Atau kita dengan sederhana sampaikan, oh kalau kamu lagi sedih, tingkatin aja keimanan tanpa kita peduli terhadap perasaannya. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian insyaallah pada hari ini saya akan coba bahas sedikit gitu ya, tentang bagaimana akhirnya Allah Allah menghil gitu ya, membersihkan atau menyembuhkan kondisi kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa-peristiwa ini, dan peristiwa-peristiwa yang mungkin ya ada disebutkan kesedihan-kesedihan yang dalam taraf atau skala yang berbeda-beda. Secara umum ya, Bapak Ibu serta teman-teman yang Allah muliakan, setiap episode kesedihan ini dari mulai inqita'ul wahyu ya, kemudian amul huzni dan wafat anak-anaknya khususnya Ibrahim, ini secara umum mereka punya cara-cara khusus lah yang lebih spesifik ya. Cara-cara khusus yang lebih spesifik. Tapi kalau kita simpulkan, ada beberapa cara yang kurang lebih sama dan konsisten dalam setiap kesedihan tersebut yang disimpulkan dalam satu surat, yang mana surat ini diturunkan pada saat terjadi peristiwa inqita'ul wahyi dan atau peristiwa pada saat wahyu diputus. Dan wahyu pertama yang turun adalah surat ini. Dan surat ini kurang lebih bicara, kita lihat nanti para ulama membahas banyak sekali ya. Nanti salah satu surat yang disukai oleh banyak ulama gitu ya, karena ini adalah wahyu yang turun pada saat sudah lama wahyu tidak turun lagi ya. Jadi bagi Nabi pun ini menjadi sebuah hiburan besar, dan akhirnya para ulama sering membahas dengan sudut pandang itu. Dan kita lihat kandungan dari surat ini nantinya akan memberikan kita sebuah gambaran atau sebuah panduan tentang bagaimana akhirnya kita bisa lepas dari kesedihan kita ya, bisa healing ya dengan kesedihan kita dengan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Nah, surat ini adalah surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, surat yang sangat pendek di juz 30 ya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah hafal sebenarnya. Tapi mungkin sekarang kita masih memahaminya sebagian-sebagian, atau diantara kita yang sudah paham secara utuh, tidak ada masalah. Mari kita bahas lagi. Tapi sekarang kita secara spesifik, mari kita bahas surah Ad-Duha ini dalam sudut pandang bagaimana akhirnya itu bisa menyembuhkan kesedihan Nabi SAW. Nah, sehingga kita berharap nantinya saat kita membaca surat Ad-Duha lagi, ini kita mendapatkan kesembuhan yang sama, khususnya bagi kita yang mungkin saat ini menderita dengan banyak masalah, dan masalah itu tidak ada hentinya ya. Mungkin ada orang yang masalah hutang, masalah keluarga, masalah sekolah, ya, masalah anak, ya, ada masalah pasangan dan seterusnya. Mudah-mudahan surat Ad-Duha setelah kita membahas pembahasan ini menjadi surat yang berbeda buat kita dan menjadi pegangan bagi kita untuk kemudian bisa sembuh dari luka-luka ini. Surah Ad-Duha ini adalah surat yang turun pada saat terjadi inqita'ul wahyu, terjadi wahyu yang terputus selama beberapa hari atau bahkan beberapa tahun. Turunlah surah Ad-Duha sebagai tasliyah, sebagai obat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ternyata surah Ad-Duha kalau kita lihat dari sudut pandang ini bisa menjadi sebuah metode sebenarnya untuk healing atau membersihkan atau menyembuhkan jiwa. Ya. Oke, kita bahas singkat ya. Surah Ad-Duha. Ya. Kalau kita boleh kelompokkan ya, surah Ad-Duha ini, kita lihat berdasarkan dari pembahasan para ulama tentunya gitu ya. Kita mengacu pada tafsir-tafsir yang mu'tabar ya, Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Ashur, Al-Qurtubi ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita kelompokkan gitu ya, dalam sudut pandang metodologis, maksud saya untuk melahirkan atau menyelesaikan permasalahan jiwa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini paling tidak terbagi menjadi 3 bagian utama ya. 3 bagian utama. Jadi kita lihat ya, surat Ad-Duha ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Jadi bagian yang pertama ini ayat dari Wad-Duha sampai Wal-Laili idza saja, 2 ayat saja. Gitu, ini bagian yang pertama. Ya. Yang nanti bagian ini kita akan namakan dengan bagian mengenali sunatullah dan mengenali keterbatasan diri sendiri.
Ya, jadi yang pertama dari wadduha wal laili idza saja, ini bagaimana Allah menyembuhkan hati Nabi dari kesedihan yang luar biasa itu, ya, yaitu adalah dengan memberikan pemahaman tentang sunnatullah dan memberikan kesadaran tentang batasan diri kita sebagai manusia. Nanti kita lihat ini cara yang sama yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat di Amul Huzni, pada saat terjadi hati yang sedih sekali di peristiwa tahun kesedihan itu, ditinggal oleh orang-orang terkasihnya. Ternyata salah satu caranya yang pertama ini adalah bagian yang pertama, yaitu mengenali sunnatullah dan mengetahui batasannya sebagai manusia. Bagian yang kedua ini ayat dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai wa wajadaka ailan fa agna. Ya, ini kurang lebih ada beberapa ayat di sana gitu ya. Ini ya ada 6 ayat. Ini bicara bab yang kedua dari perjalanan kesembuhan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bab mengembalikan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengembalikan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ternyata memang ya salah satu cara yang disebutkan dalam surah Ad-Duha untuk menyembuhkan hati Nabi adalah mengembalikan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lihat ada cara yang lebih spesifik. Lalu bagian ketiga, yaitu mulai dari ayat fa'ammal yatima fala taqhar, ya, sampai ayat terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini bicara bab ketiga, yaitu tentang bab kontribusi. Oke ya. Jadi kita lihat surat Ad-Duha sebagai metode untuk healingnya Rasulullah SAW, sembuhnya Nabi SAW dari kesedihan yang luar biasa mendalam. Ini terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yaitu pertama tentang menyadari batasannya sebagai manusia dan menyadari sunnatullah. Yang kedua bicara mengenai mengembalikan hubungannya dengan Allah. Yang ketiga bicara soal kontribusi yang diberikan sebagai langkah terakhir untuk mengobati hati yang sedang terluka. Kita mulai dari wadduha wal laili idza saja. Wadduha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ini ayat ini bicara tentang satu sunnatullah yang agung. Ini diantara penjelasan para ulama adalah karena waktu duha, ya, ini adalah waktu di mana matahari itu sedang terang-terangnya, seolah-olah harapan itu sedang menyala-menyalanya, gitu ya. Ini ada satu istilah ya, bahwa semakin pekat malam maka semakin dekat dengan terbitnya fajar. Ya, jadi terbitnya fajar itu adalah waktu di mana harapan kita mulai tumbuh. Nah, duha itu digambarkan sebagai waktu di mana harapan kita sedang besar-besarnya. Jadi makanya kalau kita lihat di waktu duha ini kan matahari sedang di posisi yang pas ya, warnanya akhirnya membuat kita punya semangat ya untuk bekerja, produktif dan seterusnya. Maka waktu duha ini bisa dibayangkan ya, seolah-olah Allah ingin bilang, seolah-olah gitu ya, setelah engkau dalam kondisi yang gelap, kondisi yang tidak diberikan wahyu, kondisi yang sedih hatinya, kemudian wadduha dan matahari pun muncul sebagai harapan bagimu wahai Muhammad. Ya, wadduha. Jadi pertama ini memberikan kesadaran tentang sunnatullah itu, bahwa wajar sekali sebagai manusia itu kadang-kadang kita dalam kondisi yang sulit, tapi akan datang duhanya, ya, akan datang mataharinya, matahari harapannya, gitu ya. Makanya nanti berikutnya, ayat berikutnya itu walaili idza saja, kemudian bicara soal malam lagi. Artinya apa? Artinya nanti meskipun duha sudah datang, tapi malam pun akan datang kembali. Ya. Inilah kenapa saya katakan tadi bahwa bagian yang pertama ini adalah bagian di mana menjelaskan soal keterbatasan kita sebagai manusia dan ketundukan kita kepada sunnatullah. Ya. Jadi kalau kita mau healing yang pertama, ternyata caranya adalah disadarkan bahwa ini adalah sunnatullah. Dan Anda sebagai manusia memang tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah sunnatullah. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Maka disadarkan bahwa jangan pikir kita manusia, bahkan Nabi saja, Nabi Muhammad saja SAW yang merupakan manusia yang paling dicintai oleh Allah saja, itu diberikan di antara bab kehidupan yang kesedihan. Ya. Maka kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Inilah kenapa kalau kita lihat Bapak Ibu serta rekan-rekan yang Allah muliakan, doanya Nabi SAW di Taif itu pada saat kondisinya sedang sholat di puncak kesedihannya. Jadi sudah kemudian ditolak gitu ya, sudah wafat pamannya, istrinya dan ditolak. Itu doa pertamanya adalah
Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Nabi malah berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepadamu kelemahan diriku. Ya. Wa qillati hilati. Ya. Dan juga ketidakberdayaanku. Ya. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Sampai Allah bilang gitu, sampai Nabi bilang gitu. Engkau ya Allah, engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku. Ya. Ila man takilni, kepada siapa engkau akan menyerahkan urusanku. Jadi Nabi itu mengakui kelemahannya di hadapan Allah sepenuhnya. Ya, kita lihat nanti Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, di dasar laut dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi malah berkata, tidak ada Tuhan selain Engkau wahai Allah, Maha suci Engkau, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini termasuk orang yang zalim. Jadi bahkan Nabi Yunus alaihissalam itu dalam kondisi seperti itu. Ya, lagi terbenam di bawah dasar laut. Doanya itu bukan berisi tentang permintaan agar dikeluarkan dari ikan laut dan seterusnya, tidak. Tapi justru mengakui bahwa dirinya ini lemah aja, sebagai manusia terbatas sekali. Ya, sebagai manusia terbatas sekali. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada lagi doanya Nabi Musa alaihissalam di Madian. Pada saat kondisi sedang sulit sekali, ya. Beliau tidak punya tempat berteduh, ya, tidak jelas mau makan dari mana. Ya, tidak jelas setelah ini mau seperti apa gitu ya nasibnya. Kemudian doanya disebutkan dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat fakir. Aku ini sangat butuh sekali terhadap kebaikan yang Kau turunkan. Jadi justru doanya para nabi ini menarik. Doanya para nabi ini bukan minta sesuatu. Ya, tapi mereka justru di awal, pada saat terjadi masalah dalam hidup mereka justru malah mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Belum lagi kita lihat doanya Nabi Nuh. Dalam Al-Quran juga disebutkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, benar, dalam surah Tur itu disebutkan apa? At-Tur, Allahumma inni maghlubun fantasir. Inni maghlubun fantasir. Ya, jadi Nabi Nuh itu pada saat sudah ngelakuin semua hal, kemudian setelah dia tidak berhasil, dia berdoa, maghlub, aku ini kalah ya Allah, maka tolonglah aku. Ya, jadi lihat para nabi itu doanya itu justru meminta atau mengakui keterbatasan di hadapan Allah. Ini menarik sekali ya, karena mungkin sekarang banyak orang yang berkata ya, doa itu sedetail mungkin, dan ini tidak salah ya. Artinya doa detail ini pun bukan sebuah hal yang keliru. Tapi kalau kita lihat para nabi memulai doa-doanya itu bukan dengan langsung menyebutkan hajatnya, karena bukankah Allah yang lebih tahu hajat kita. Tapi hakikat dari berdoa itu sebenarnya adalah mengakui keterbatasan diri sendiri. Mengakui keterbatasan diri sendiri. Ya, makanya pada saat ada orang yang wafat gitu ya, itu kan sunnahnya kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya hakikatnya adalah kita sedang mengakui bahwa kita ini ya pasti akan kembali. Manusia ini sehebat-hebatnya manusia, sebesar-besarnya kerajaan seorang raja, sekaya-kayanya kekayaan seorang saudagar, seorang pengusaha hebat, sejenis-jenisnya seorang profesor, ya, sesehat-sehatnya seorang dokter, semuanya akan mati. Innalillah, kita ini milik Allah, kita nggak punya apa-apa. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sedang bicara soal tentang bagaimana kita ini nggak punya apa? Manusia ini menyadari kita ini nggak punya apa-apa, lemah aja gitu di hadapan Allah. Lemah sekali kita ini. Maka cara pertama untuk sembuh dari luka kita adalah menyadari bahwa ini adalah sunnatullah, dan menyadari bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Kita ini makhluk yang nggak bisa apa-apa. Kita ini makhluk yang memang terbatas sekali ya kemampuannya. Jadi wajar saja ada kesedihan, ada hal-hal yang nggak bisa kita selesaikan. Masalah di kantor, ya kita sudah berusaha sedemikian rupa, bikin strategi ini, strategi itu, dan seterusnya. Kita udah berusaha, tapi ternyata malah disalahpahami, kemudian malah disabotase, malah masalah kantor akhirnya ngebuat kita direndahkan, ya, atau bahkan dirumahkan.
Ya, kita sampai pusing, ya, kita ngerasa ini kok nggak adil dan seterusnya. Padahal sebenarnya ini adalah bagian dari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tetap terbatas. Ya, masalah kuliah, ya, masalah rumah tangga. Kita udah berusaha untuk menyekolahkan anak di tempat yang terbaik. Ya, ada sekolah tahfiz, ada ini dan seterusnya. Tapi anaknya tetap tidak sesuai harapan kita. Pada saat kita sedang bersedih sekali, pertama yang kita lakukan adalah kita sadari bahwa kita ini manusia, kemampuan kita terbatas. Ya, kemampuan kita terbatas. Sudahlah. Ya. Masalah dengan pasangan. Oh, kita ini dulunya orang yang aktif di masjid, kita ini dulunya orang yang rajin bagi-bagi, orang yang rajin istilahnya bikin aktivitas sosial. Wah, pokoknya kita dekat dengan Allah selama masa muda kita. Kita merasanya seperti itu sebagai aktivis. Kemudian kita dapat istri, ternyata istri menyimpan masalah ini, masalah itu. Gitu ya, yang kita betul-betul tidak pernah menyangka. Atau sebaliknya, istri pun gitu ya, dia sudah menjaga dirinya dan seterusnya, begitu menikah dapat suami yang begini dan begitu ya. Pada saat itu terjadi, agar kita tidak terjatuh pada kesedihan kita terlalu mendalam, maka akui saja dulu kelemahan kita. Maka Nabi pun begitu, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku. Ini doa yang sangat indah. Ini doa yang saya secara pribadi sangat menyukai doa ini, karena pertama mudah dihafal gitu ya. Yang kedua, doa ini tuh merangkum semua perasaan kita kepada Allah. Jadi kita ini lemah aja gitu, dan kita ngadunya sama Allah gitu. Ya, ngadunya sama Allah. Maka saya sarankan ya kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu gitu ya, rekan-rekan ya, para pemirsa semua, pada saat terjadi kesedihan itu, coba sering-sering ulangi doa ini. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu lah ashku, itu artinya merengek, mengadu. Syakwah itu artinya merengek, mengadu gitu ya. Aku ini mengadu hanya kepadamu. Du'fa, lemah, quwwati, kekuatanku. Jadi udah jangan ngaku aja dulu, ya Allah lemah banget. Makanya rahasianya. Kenapa? Doa sayyidul istighfar, doa istighfar yang paling utama, yang disunahkan untuk dibaca di sepertiga malam terakhir, itu bukan hanya astaghfirullah. Tapi gimana doanya? Coba lihat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi baru faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 75%, bahkan 80%, atau bahkan 90% dari doa ini isinya pengakuan diri aja. Jadi sebelum minta ampun di Sayyidul Istighfar, itu yang dilakukan apa dalam doa itu yang disunnahkan sebagai sebaik-baiknya istighfar, Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Itu apa yang dibaca? Allahumma anta rabbi. Pertama ngaku, ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku ini berada di atas takdirmu, janji-janjimu. Ya, ini semua pengakuan. Wa'dika mastata'tu, dan aku mengerjakan ini semampuku saja. Ya. Terus a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari buruknya perilakuku. Ya. Jadi ngaku lagi. Abu bi dzambi, aku mengakui atas abu bi ni'matika alayya, aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku. Ngaku lagi. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Jadi ngaku semua isinya. Baru setelah ngaku semua, tadi kurang lebih ada 10 pengakuan tadi, baru faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku, dan tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa kecuali engkau, wahai Allah. Indah sekali bukan? Doa Sayyidul Istighfar itu yang disunahkan dibaca di sepertiga malam terakhir itu, pada saat disunahkan untuk sebanyak-banyaknya beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, ini ciri-ciri orang yang muhsin. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar yang dimaksud adalah doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ya. Isinya pengakuan semuanya, baru di akhir minta ampun. Jadi kita lihat ternyata cara healingnya para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa ini adalah mengakui kelemahannya. Maka di Taif tadi, di Amul Huzni, di puncak klimaks kesedihan beliau di Amul Husni, ditutup dengan doa yang sangat indah, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Maka surat ad-duha, wad-duha wal laili idza saja, bagian ini
Ini bicara soal kita ngakuin dulu ada sunnatullah dan kita ini terbatas sebagai manusia. Penting sekali kita ini mengakui kita terbatas sebagai manusia. Ini ada satu kalimat guru saya yang luar biasa, menurut saya menarik sekali ya. Dan ini terngiang-ngiang di kepala saya. Jadi beliau bilang seperti ini. Jadi masalah manusia itu kadang-kadang lukanya terlalu berat karena dia berdirinya terlalu tinggi. Kalau kita berdiri di atas kursi, kita berdiri di atas tangga misalnya, kita jatuh rasanya sakit banget. Rasanya sakit sekali. Ya, tapi beda kalau kita berdirinya di tanah, ya, atau kita bahkan merendah dibandingkan tanah, ya. Itu pas jatuh nggak sesakit itu, gitu ya. Maka sadari aja diri kita ini manusia, terbatas sekali kemampuan kita ini, ya udah, gitu ya. Jadi ini yang pertama ya. Bab yang pertama ini adalah soal tentang bagaimana kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Ini healing yang terbaik. Ya, makanya saya sarankan mungkin kalau lagi sedih ini bisa keluar gitu ya, ngelihat alam, jalan-jalan ke ruang alam sehingga kita melihat besar banget ya, ciptaan Allah itu luar biasa banget ya, sehingga ngerasa aku ini emang gak ada apa-apanya gitu. Atau misalnya ikut aktivitas sosial, lihat masalah orang tuh ternyata lebih parah dibandingkan kita. Ini cara kita akhirnya untuk cope dan menyadari bahwa iya ya, kita tuh terbatas banget sebagai manusia ya. Kita sadar bahwa kita gak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu. Ini yang pertama ya. Baik, yang kedua, ini dari ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai wa wajadaka ailan fa agna. Saya baca ringkas saja gitu ya. Kita lihat ayatnya. Pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini artinya secara bebas adalah aku, ya ini kata Allah bilang, tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad dan aku tidak akan membuangmu. Ini kalau dibahas tafsirnya menarik sekali. Jadi intinya Allah pertama ingin bilang tentang Allah itu nggak akan ninggalin kamu. Ya, Allah nggak akan ninggalin kamu. Ya, jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Jadi dari tafsir yang lain, dan nanti di akhir kamu akan dapat kebaikan dibandingkan hari ini. Tapi secara umum maksudnya adalah akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kamu akan diberikan apapun sampai engkau ridha. Artinya Allah berusaha untuk meyakinkan atau mengingatkan ya Nabi Muhammad SAW tentang Allah itu tidak akan pernah ninggalin Nabi Muhammad, tidak akan meninggalkannya. Ya, tidak akan meninggalkannya. Terus habis itu, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu dalam kondisi yatim lalu kemudian kami urus engkau? Fa'awa. Awa ini maksudnya bukan hanya sekedar ngurus seadanya, tapi ngurus sampai betul-betul jadi punya segala hal. Punya rumah, punya makanan dan seterusnya. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Kamu pernah tersesat di jalanan kota Makkah, kita tunjukkan. Kamu dulu tidak tahu petunjuk itu seperti apa, diberikan Al-Quran. Tapi Nabi tidak pernah tersesat, dalam arti menyembah berhala dan seterusnya. Ya, ini harus kita jelaskan. Tapi Nabi pernah tidak tahu caranya salat, Allah kasih tahu cara salat. Nabi pernah tidak tahu permasalahan suatu, Allah turunkan penjelasan di Al-Quran dan seterusnya. Wajadaka dhallan fahada. Kemudian wajadaka ailan fa'agna. Dan kamu dalam kondisi dulu nggak punya apa-apa. Nabi ini kondisinya pada saat kecil, ya secara umum susah. Kenapa? Nanti diurus sama pertama dilahirkan dari keluarga yang ayahnya sudah wafat. Kemudian setelah itu dibawa ke perkampungan sampai usia 5 tahun, dibawa pulang 6 tahun ibunya wafat. Dikirimkan ke kakeknya. Meskipun kakeknya pemimpin pada saat itu, tapi hartanya bukan yang melimpah dan tidak sebentar. Tidak lama, hanya sebentar saja. Habis itu ke Abu Thalib pamannya. Nah, pamannya ini nanti di masa kemudian itu akan mengalami kebangkrutan. Jadi Nabi pernah dalam kondisi yang tidak punya secara finansial lemah. Tapi kata Allah fa'agna, dan tapi kami cukupkan wahai Muhammad. Jadi di ayat bagian yang kedua ini sebenarnya Allah tuh ingin bilang bahwa aku tuh selalu bersamamu wahai Muhammad. Gitu ya. Atau tadi dalam bahasa kita, dalam konteks healing, ini berarti sedang bicara mengembalikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita begitu tadi ya. Kita sudah selesai untuk mengakui kelemahan kita. Setelah itu saatnya kita mengembalikan hubungan dengan Allah. Ini kami ya sering melihat. Mungkin salah satu yang perlu kita evaluasi sedikit lah dari nasihat-nasihat yang mungkin selama ini sering kita berikan. Mungkin benar ya bahwa tilawah, memperbanyak tilawah, tahajud segala macam ini bisa membersihkan mental. Tapi kalau tidak dimulai dengan kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang sangat lemah, ini kadang-kadang akhirnya yang membuat
kita tahajud sih, tapi masih merasa kesal kenapa sih begini dan begitu dan seterusnya. Akhirnya tidak benar-benar sembuh. Jadi kalau kita benar sembuh, mulai dari yang pertama, kita ngakuin kelemahan kita, baru kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, perbaikan hubungan dengan Allah gimana ya tadi? Dengan tilawah, tahajud dan seterusnya. Tapi setelah kita ngakuin bahwa kita ini lemah, ya singkatnya jalan-jalan dulu lah keluar, ngelihat dulu ciptaan Allah, ngerasa rendah dulu gitu ya. Baru setelah itu kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah dan seterusnya. Makanya kata Allah kan, tempat terdekat ya, tempat di mana tidak ada hijab antara doa dengan Allah itu pada saat apa? Pada saat sujud. Kapan? Pada saat kita sudah menghinakan diri di hadapan Allah, baru tidak ada sekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menghinakan diri dulu. Mesti kita sadar dulu kita ini manusia yang enggak punya apa-apa. Baru setelah itu kita dekatkan hubungan dengan Allah sampai kita punya keyakinan-keyakinan ini. Jadi jangan sampai juga begini, jangan sampai juga kita tahajud dan seterusnya, tapi kita tidak sampai keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak sampai keyakinan bahwa akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Ya. Kita tidak sampai keyakinan bahwa Allah itu selama ini selalu nindungin kita kok. Jangan sampai. Jadi kita tahajudnya aja rajin, tilawahnya rajin, tapi nggak sampai pemahaman itu. Ya maka bermuamalah dengan orang-orang saleh. Ya, dengarkanlah nasihat-nasihat para ulama. Hiduplah dengan para ulama, penjelasan-penjelasannya, sehingga kita merasa, oh benar juga ya. Dari dulu tuh saya orangnya begini, tapi ada aja Allah kasih jalan dan seterusnya. Hingga akhirnya hubungan itu kembali dengan Allah. Kita jadi merasa yakin lagi, oh iya benar ya, Allah tuh nggak pernah ninggalin aku ya. Sehingga akhirnya optimismenya muncul lagi. Jadi setelah tadi dia merasa sudah, oke, emang aku manusia nggak bisa apa-apa. Kemudian optimismenya dikembalikan dengan hubungan dengan Allah. Oh ya, Allah itu selalu ada kok, nggak pernah ninggalin aku kok. Akhirnya dia semangat lagi. Lalu yang terakhir, ya, kalau kita lihat ini yang dilakukan oleh Nabi SAW di semua peristiwanya, ya, di peristiwa wahyu yang terputus, di peristiwa tahun kesedihan, ya, di peristiwa pada saat anak-anaknya wafat. Dan ini yang sering dilupakan. Nah ini saya ingin sebenarnya menggarisbawahi bagian ini. Jadi banyak mungkin di era sekarang kita mengira bahwa dengan bercerita pada teman gitu ya, ini bisa menyelesaikan masalah mental kita. Mungkin benar. Tapi ternyata rahasia ya yang Allah berikan kepada Nabi SAW sehingga akhirnya healingnya komprehensif itu adalah 2 ayat terakhir atau struktur healing yang terakhir yang kita bahas. Jadi setelah mengakui kelemahan, mengembalikan hubungan, yang terakhir adalah fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang maksudnya apa? Maksudnya adalah berkontribusi. Orang banyak yang lupa. Jadi dia sudah merasa tahajud sudah rajin gitu ya, sudah sering curhat atau bahkan ke tenaga profesional, psikolog dan seterusnya. Dia ngerasa mental health-nya akan selamat. Tapi kenapa kalau kita perhatikan banyak orang dia udah ikut pelatihan, udah konsul dan seterusnya, tapi begitu ada pelatihan lagi dia ikutan lagi, seolah-olah tidak pernah sembuh. Mungkin jawabannya adalah maka setelah itu semua dilakukan, habis itu berkontribusilah. Kontribusi dalam apa? Dalam ayat ini disebutkan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Pertama ke yatim dan orang-orang miskin. Maka saya membahasakan dan kontribusi sosial. Kontribusi sosial, ya. Ya, ini dalam konteks ini Rumah Amal Salman, ya, kita kontribusilah. Ya, untuk menyediakan beasiswa dan seterusnya atau lembaga zakat yang lain. Intinya bagaimana caranya supaya kita ada kontribusi sosialnya. Nah, terus ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kata para ulama. Mungkin maksudnya ada yang bilang, oh ini maksudnya adalah kalau Allah kasih kita nikmat ya, maksudnya masuk ITB gitu ya, ini perlu kita pamerkan. Ada yang menganggapnya seperti itu. Saya tidak akan bilang ini benar atau salah. Cuman salah satu saya rasa yang harusnya kita pahami lebih dalam konteks healing adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maksudnya dan atas keislaman yang kamu dapatkan. Nikmat Allah itu maksudnya adalah keislaman yang kamu dapatkan, keimanan yang kamu yakini. Fahaddits, maka sampaikanlah. Bicarakanlah dengan manusia. Atau saya bilang kontribusi yang kedua ini adalah kontribusi dakwah. Ya. Maka agar healing kita ya bisa maksimal, maka lakukanlah kontribusi sosial. Setelah itu kontribusi dakwah. Hidupkan dakwah di sekitar kita. Ya, dakwah ini tidak selalu masalah sholat ke masjid gitu ya, bukan hanya soal itu. Tapi kita menghidupkan misalnya di sekitar kita itu banyak orang-orang yang butuhkan. Oke, kita membuat sebuah skema supaya ada misalnya katakanlah dana asuransi bersama gitu ya, yang tidak dikelola oleh, skalanya tidak terlalu besar tapi untuk saling bantu. Jadi kita bikin program lah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Karena dakwah ini
bukan hanya soal ukhrawi saja, masalah spiritual saja, tapi dalam masalah-masalah lain. Tapi intinya dakwah itu adalah islah, memperbaiki masyarakat. Oh, ada masalah di RW-nya, dia cari solusinya. Ada masalah di kampungnya, diselesaikan masalahnya. Ada masalah di negaranya, dia selesaikan masalah negaranya. Ini adalah kontribusi dakwah. Maka dengan ini Nabi SAW, kalau kita lihat setelah ad-duha, Nabi melanjutkan dakwahnya. Setelah itu ada dakwah terang-terangan. Jadi produktivitas Nabi luar biasa besar. Meskipun ada kesedihan-kesedihan lain, tapi karena beliau konsisten dengan cara itu, akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kesedihannya semakin lama semakin hilang. Begitupun di Taif. Selesai dari Taif, beliau langsung hijrah ke Madinah dengan kaum muslimin dan seterusnya, hingga akhirnya kesedihannya hilang. Begitupun dengan wafat anak-anaknya. Tidak berarti beliau berdiam diri merenung di rumah, tapi beliau beramal untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Inilah ya cara Nabi SAW mengatasi kesedihannya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari episode kesedihan Nabi SAW ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk bisa healing, khususnya healing bersama Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perkataan, jika ada yang tersinggung saya mohon maaf, tidak sengaja tentunya. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sebagai manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.